Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Farahia Martatia dengan NIM 120220043 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota dari kelas TPB 50. Di sini saya telah membuat dua program. Untuk program yang pertama, saya mengambil dari mata kuliah Fisika Dasar. Untuk program yang kedua, saya ambil dari mata kuliah Biologi. Latar belakang saya membuat program ini yaitu untuk program yang pertama agar dapat mempermudah kita dalam menghitung atau mencari nilai dari energi potensial. Sedangkan untuk program yang kedua itu agar mempermudah kita mengetahui sifat, komponen, cara kerja, dan faktor pengaruh dari enzim. Pertama-tama, saya menggunakan tipe data integer. Di sini saya menginput variabel n, lalu saya menginput variabel i. Nah, di sini saya memakai tipe data float dengan variabel massa. Variabel tinggi, variabel gravitasi, variabel energi potensial dengan masing-masing indeks array 100. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel jumlah. Selanjutnya itu ada assign dengan variabel jumlah dengan expression 0. Terus itu di sini di bagian output. Di bagian output berarti program mengeluarkan pernyataan seperti berapa data yang diinginkan. Nah, kita memasukkan datanya berapa. Terus itu di sini saya menggunakan percabangan for. Nah, di bagian ini program mengeluarkan pernyataan. Di sini kita disuruh memasukkan nilai dari massa. Misalnya massanya berapa gitu. Terus itu di sini ada bagian output di mana program mengeluarkan pernyataan. Terus itu di bagian input yaitu program meminta kita untuk memasukkan data. Kalau di sini kita diminta untuk memasukkan data massa. Di sini ada output lagi untuk tinggi. Di sini ada inputnya untuk tingginya kita mau berapa. Terus itu, nah di sini nanti bakalan dieksekusi di bagian ini dengan rumus sebagai berikut. Nah ini 10 karena di sebelumnya kita telah menginput bahwa gravitasinya sebesar 10. Nah nanti itu kalau misalnya ini kan di bagian if atau percabangan. Nah, di bagian ini kalau misalnya nilai dari energi potensialnya ada, maka program akan berjalan ke bagian kanan. Dan program akan mengeluarkan hasil dari perhitungan tadi. Terus kalau misalnya nilai dari energi potensialnya nggak ada, program otomatis akan jalan ke bagian kiri sini. Terus itu di sini ada assign lagi, yaitu dari variabel jumlah, variabel yang kita masukin jumlah dengan expression jumlah ditambah energi potensial. Terus itu di sini ada rata-rata. Rata-rata itu kita masukin rumusnya jumlah rata-rata dibagi keseluruhan dari energi potensial. Terus di sini ada output, total jumlah semua energi potensial benda. Terus ini output dari berapa nilai dari energi potensial tersebut. Selanjutnya kita ke C++. Yang pertama itu ada header yang saya gunakan di sini header IOStream. Terus di baris ke-9 itu ada using namespace std. Di bagian baris ke-11 itu ada integer main, di mana deklarasi variabel pilihan dengan tipe data integer. Di baris ke-12 itu ada integer n atau jumlah dari seluruh energi potensialnya, jumlah data. Terus itu di bagian baris ke-13 sampai baris ke-16 itu ada float, dimulai dari float massa, float tinggi,
output gravitasi dan energi potensial. Yang masing-masing array CC itu ada 100. Terus itu di sini gravitasinya udah ditentuin kalau 10. Di bagian baris ke-17 itu ada foot jumlah. Terus di baris ke-19 itu ada cout. Contoh cout-nya tadi itu ada kayak masukkan jumlah data yang diinginkan. Terus di sini kan cout itu kan program menampilkan output ke layar, sedangkan kalau in itu program menampilkan input ke layar. Nah, kalau di bagian ke 21 ini kita disuruh in n, di mana kita disuruh memasukkan jumlah data yang ingin diinputkan. Untuk baris ke 22 itu ada cout kurang dari n line. Nah, arti n line di sini itu untuk membuat baris baru. Jadi kayak misalnya ini. Nah, kalau yang pakai n line itu kayak yang di baris pertama ini. Kan masukkan jumlah data yang diinginkan. Hasilnya kan di bawahnya, bukan di sampingnya. Itu karena pakai n line, karena dia pakai baris baru. Kalau misalnya yang tanpa n line itu seperti ini, yang masukkan nilai massa benda ke 1 sama dengan 8. Nah, hasilnya itu berada di samping sini karena nggak dipakaiin n line-nya. Nah, terus itu selanjutnya di baris ke-26 itu ada for, perulangan for. Perulangan for dari integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Nah, terus itu di bagian ke 29, bagian 28 itu ada cout. Dia bakalan nampilin data keberapa. Terus di bagian 29 juga dia bakalan nampilin kayak masukkan nilai massa benda keberapa. Nah, satuan benda kan massa kan satuannya meter tuh. Nah, di bagian baris ke-30-nya itu kan ada in massa, berarti kita disuruh input berapa massa yang kita mau. Gitu juga dengan baris ke-32. Di sini dia bakalan bakalan nongolin tentang tinggi benda. Terus di baris ke-33 kita input tinggi bendanya mau berapa dengan satuan meter. Terus itu di bagian baris ke-35 itu ada rumus dari energi potensial, yang mana kita ketahuin rumusnya itu massa dikali gravitasi dikali tinggi. Nah, di sini gravitasinya nggak ditulis lagi berapa, karena di awal udah dikasih tahu kalau gravitasinya itu 10. Terus itu hasilnya nanti itu satuannya joule. Nah, di bagian ke-40 itu ada if. Percabangan if else itu jika nilai energi kinetik benda yang didapat adalah kurang atau lebih dari 0. Artinya P ini gitu. Nah, terus itu di sini ada else. Nah, else di sini ada cout. Cout-nya itu energi potensial benda ke I tidak ada gitu kan. Nah, itu artinya output jika nilai energi potensial benda yang didapat kurang sama dengan 0. Nah, kalau misalnya di baris ke-49 itu ada jumlah. Jumlah itu sama dengan jumlah ditambah energi potensial. Itu rumus perhitungan total energi potensial bendanya. Kalau di baris ke-51 itu ada float rata-rata. Di 52-nya itu ada rumus rata-ratanya. Rumusnya itu jumlah dari energi jumlahnya dibagi N. Nah, untuk cout 53 itu ada total jumlah semua energi potensial benda. Satuannya joule. Nah, itu tuh maksudnya total energi potensial benda yang terhitungnya. Nah, baris ke-54 itu ada cout lagi.
yang artinya itu nilai rata-rata energi potensial bendanya. Nah, untuk di baris ke-57 itu ada Cout. Setelah integer J itu ada Cout. Itu maksudnya mengeluarkan data yang telah diinput menggunakan konsep array. Terus di sini selanjutnya kita menginput disiin J-nya. Terus itu selanjutnya di baris ke-61 itu ada Cout lagi, yang artinya output data yang telah diinput itu bakalan nongol. Nah, kalau di baris ke-62 itu Cout-nya tentang massa benda. Kalau yang 63 itu tentang tinggi, yang 64 itu tentang energi potensialnya. Nah, kalau di 66 itu ada if energi potensial dalam satuan joule itu lebih besar dari 0. Cout-nya itu kayak energi potensial benda ke berapa lebih besar gitu, lebih kecil. Terus kalau misalnya ini juga ada else-nya gitu. Ini kan kalau dia hasilnya ada, kalau di bagian baris 68 itu kalau hasilnya tidak ada. Untuk program yang kedua itu pertama-tama ada tipe data integer dengan variabel i. Terus selanjutnya ada string, tipe data string dengan variabel jenis dan variabel nama, masing-masing indeks arraynya 4. Terus itu di sini ada string dengan variabel next. Selanjutnya program akan munculin output. Terus di sini ada output, ketik next untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada input. Kita wajib input next untuk melanjutkan programnya. Terus selanjutnya itu ada output yang memberitahu hal-hal apa yang akan kita ketahui tentang enzim. Terus itu di sini ada for, terus di sini ada output, masukkan hal yang ingin Anda ketahui mengenai enzim. Itu wajib menggunakan huruf kapital. Terus di input nama i itu input salah satu yang ingin kita ketahui tentang enzim. Itu wajib pakai huruf kapital. Terus itu di sini nanti program bakalan munculin output, masukkan hal yang ingin Anda ketahui mengenai enzim. Itu harus pakai huruf kapital. Kalau misalnya kita ngetiknya sifat, program bakalan munculin ke bagian yang kanan. Bakalan munculin output seperti yang di bagian kanan ini. Nah, apabila kita masukinnya tentang komponen, itu bakalan berada di bagian false-nya sifat atau di bagian sebelah kiri dari sifat. Itu dia bakalan munculin output seperti yang di sebelah kanan ini. Kalau kita milih yang cara kerja, itu cara kerja, maka program bakalan munculin output seperti yang di sebelah kanan ini. Kalau kita milih faktor pengaruh, dia bakalan otomatis di bagian false dari cara kerja. Dan bakalan munculin output seperti di sebelah kanan ini. Terus di bagian sebelah kirinya ada output berikut sifat komponen, cara kerja, dan faktor pengaruh pada enzim. Terus seperti sebelumnya tadi, yang pertama-tama itu ada header. Header yang saya gunakan itu ada header IOStream. Di baris selanjutnya itu ada using namespace std.
Di baris ke-11 itu ada integer main. Baris ke-12 itu ada string dengan variabel jenis dan indeks array 4. Nah, di sini itu ada sifat, komponen, cara kerja, dan faktor pengaruh. Terus di baris ke-13 itu ada string dengan variabel nama dengan indeks array 4. Terus ada variabel next-nya lagi. Terus di baris ke-15 dan 16 itu program akan memunculkan cout. Terus di baris ke-16 itu kan kayak ada perintah ketik next untuk melanjutkan. Nah, di baris ke-17 itu ada cin. Kita harus ngetik next kalau kita ingin lanjutin programnya. Nah, di baris ke-18 sampai dengan ke-25 itu program memunculkan cout. Nah, di baris ke-18 itu program memunculkan cout tentang pengertian enzim. Terus itu sampai di baris 25 itu program menampilkan hal-hal yang akan kita ketahui tentang enzim. Salah satu halnya gitu dipilih. Terus itu di baris ke-27 itu ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 1, sama i plus plus. Nah, di baris ke-28 itu ada cout yang memerintah kita kalau mau mengetahui tentang salah satu tentang enzim tadi itu wajib pakai huruf kapital. Jadi di baris ke-29 ini ada cin nama. Jadi kita masukin salah satu yang ingin kita ketahui tentang enzim itu wajib pakai huruf kapitalnya. Terus di baris ke-31 itu ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 1, i plus plus. Nah, di sini kita disuruh milih salah satu. Kalau misalnya kita milih sifat enzim, nanti program bakalan munculin sifat-sifat dari enzim. Terus kalau misalnya kita milih di sini tadi, di bagian nama tadi kita milih jenis, program bakalan munculin, kalau kita milih komponen, program bakalan munculin tentang komponen-komponen dari enzim. Kalau misalnya kita milih cara kerja enzim, maka cout yang ditampilin juga bakalan ngeluarin gimana cara kerja enzim sendiri. Terus kalau misalnya kita milih faktor pengaruh dari enzim, maka program juga bakalan nampilin cout ya tentang faktor-faktor pengaruh dari enzim itu. Terus yang terakhir program otomatis bakalan ngeluarin cout ini. Terus itu program berakhir.